Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi mawalah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimana saja berada, semoga semua sampai dalam lindungan, rahmat, berkah serta istiqomah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat pecinta daripada zikir kepada Allah, dalam kesempatan ini saya sedang berada di luar ruangan. Biasanya di dalam ruangan, dalam majelis. Tapi sebetulnya majelis tidak selalu di dalam ruangan, tapi juga bisa di luar ruangan. Karena majelis berasal kata jalasa, duduk, tempat duduk. Ya. Di mana saja kita berada, ya, itu sudah merupakan sebuah majelis. Zikir ya tetap aktivitas kita yang wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun saja kita berada. Bisa kita simak dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 10 ya. Bila kamu telah menyelesaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan zikirlah kepada sebanyak-banyaknya. Ini salah satu aplikasi daripada surah Al-Jum'ah ya, surah Jum'ah ayat 10 sahabat-sahabat sekalian. Jadi zikir itu tidak harus di dalam ruangan, di mana saja, kapan saja. Ya, itu masing-masing ada tata caranya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya, keutamaan, ya, kelebihan ya, kita berzikir di dalam ruangan. Kalau saya di daerah yang teduh ya, biar suasana videonya juga makin enak untuk kita ya tontonlah begitu. Sambil mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi berzikir di luar ruangan itu juga sesuatu yang memang harus Allah perintahkan ya. Mana surah Al-Jum'ah ayat 10, di mana sajalah intinya kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keutamaan daripada berzikir di luar ruangan adalah di mana terjadinya sebuah ya kualitas ya konsentrasi kekhusyuan kita dalam zikir itu sangat ya, diuji. Kenapa? Karena kalau di dalam ruangan kita bisa tenang ya, bisa fokus. Tapi kalau di luar ruangan pasti zikir kita banyak gangguan, banyak godaan. Itu juga jadi jalan kita untuk menguji sejauh mana kualitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, harus kita sering latih. Jadi dimanapun saja kita berada, kita latih kemampuan kualitas zikir kita, khusyuk kita, fokus konsentrasi kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ada di mana saja, meliputi semuanya wahai sahabat-sahabat. Dan itulah ya, perlu sering kita latih. Kita berzikir ya, di luar ruangan. Nah, bentuk kondisi yang di luar itu juga akan mempengaruhi bagaimana suasana zikir kita di tempat yang panas ya, dingin ya, ramai, yang sepi ya. Ya macam-macam lah. Pokoknya situ kita akan banyak dapatkan pelajaran dan situ kita akan tahu sejauh mana kualitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu selalu kita latih, selalu kita biasakan ya, zikir kita di mana saja kita berada. Kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita akan tahu sejauh mana konsistensi keistiqomahan kita, kualitas kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping di dalam ruangan, jadi dalam ruangan itu adalah pelatihan ya, untuk memantapkan, membiasakan, memperkuat. Tapi nanti kualitasnya akan terlihat ketika kita berada di luar ruangan. Itulah salah satu keutamaan kita berzikir di luar ruangan. Yang kedua, akan menambah pengetahuan dan pengalaman baru kita, nuansa kita, suasana kita, ya, pengetahuan kita ya. Nah, ketika kita berada di luar ruangan, seperti saat ini saya berada di daerah yang ya teduh ya, kemudian di sekitarnya juga ada keramaian ya. Nah, itu akan melatih tuh. Saya sedikit gambarin keadaannya ya. Jadi di sini tanah yang kosong, yang bekas bangunan tidak terpakai. Ini saya manfaatkan untuk sejenak beristirahat sambil berbagi ya, sambil berzikir dan berbagi informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi tentang zikir. Nah,
Dan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Jadi akan nambah pengetahuan kita, suasana nuansa kita akan bertambah di dalam selaman zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya akan menambah informasi pengetahuan yang intuisi, yang alami, yang itu merupakan petunjuk dari hati kita, petunjuk dari roh kita yang nanti itu berhubungan bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, latihlah di mana saja kita berada untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dimulai dari hal yang kondusif di dalam ruangan, dalam majelis sama-sama. Ya, kalau sendiri malas. Kalau kita sama-sama, kita akan semakin semangat. Maka dibikinlah majelis zikir. Jadi tempat sarana untuk kita melatih berzikir. Nah, zikir kunci untuk mempertahankan, menguatkan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas diungkapkan di banyak ayat. Salah satunya dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang hatinya tersentuh ketika berzikir. Zikirnya sudah sampai menyentuh hatinya, atau hatinya sudah bisa berzikir benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, ayo latih terus kualitas zikir kita. Sama artinya melatih kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan sahabat majelis zikir di mana saja berada diberikan bimbingan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita zikirkan tetap patok ajak Abdul Zikri, fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhir dari semua zikir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kulamin antum bi khairin, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan kita terus disambung tali silaturahmi kita dan ditingkatkan pengetahuan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bila liqa ma'asalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, bantu untuk mengembangkan daripada sarana ibadah dan dakwah kita. Nah, terima kasih. Alhamdulillah.